berbeda dengan gaji. Ya, nah, kalau rezeki itu cuma gaji, sangsarolah. Tapi karena rezeki itu bukan hanya gaji, rezeki itu tidak berpintu. Kalau gaji ada pintunya, ada stempelnya, ada tanda tangannya, ada laporannya. Rezeki langsung lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ya banyak masalahnya. Nah, Ustaz, terus anak saya gimana? Bukan gitu. Ikhlas itu bukan berarti tidak memikirkan anak istri, bukan. Ikhlas itu di kolbu, di siko memikirkan yang dibaca. Di pikiran memikirkan tentang makan minum boleh, tapi pikiran itu tidak boleh tembus ke kolbu. Jangan sampai hajat fisik itu terpikirkan oleh kolbu. Itu maksudnya. Ya. Kalau sudah masuk hajat zahir ke dalam batin, maka sholat mulai terganggu. Walaupun kiai ustaz hafal kitab, itu saja permasalahan-permasalahan. Ya kalau kiai syekh tidak khusyuk, lalu jamaahnya kan, muridnya gimana nasibnya? Yastakhdimuha al-qalbu yasta'miluha isti'mal al-maliki lil 'abdi. Itu memanfaatkan, memberdayakan anggota tubuh ini untuk digunakan sebagaimana Tuhan mempekerjakan budak-budak. Jadi tubuh itu budak untuk kolbu. Jangan kolbu diperbudak oleh tubuh. Coba lihat, adakah orang tengkar karena posisi? Adakah orang tengkar cuma karena duit 100.000, 200.000? Berarti dia sudah jadi budak dari fisik. Adakah orang jadi budak viral? Banyak. Pengen terkenal surang, pasang-pasang surang, posing-posing surang. Kerja nggak kerja jamaah. Tidak ada niat khidmah. Kerjanya pakai honor. Tidak pernah ngajar kitab bila honor ini. Bahasa Arab baru. Ngajar kitab bila honor minal mukhlisin. Apa itu yang makan Allah? Dulu Syekh Ibrahim Musa Parabe, coba tanya ke guru-guru tua yang masih ada, mengajarkan kitab minta gaji nggak? Karena hebat semangatnya itulah Parabe lebih maju kini daripada zaman. Tapi tulusnya guru belum tentu lebih maju antara Syekh Ibrahim dengan murid dan cucu-cucu muridnya Syekh Ibrahim. Ya. Maka wajib belajar kitab dia. Nanti kita mukhtasar saja Bapak. Ketebalan. Mukhtasar. Jadi next kalau mau pulang lagi, insya Allah nanti cari kitab mukhtasar, beli ya. Banyak di toko-toko itu. Online saja banyak. Syaratnya satu Bu ya, harus ada kitab. Minimal sih berdua. Ya, jadi ada kitab nanti diminta. Kalau enggak, bagikan PDF-nya. Disiapkan PDF-nya. Tapi baca PDF itu kurang berkah ya. Ada besok. Ada besok, itu song tapi. Wastikhdamur ra'i lil ra'iyya was-sana'i lil alam. Seperti ya, rakyat berkhidmah kepada Tuhan pemimpin. Fal qalbu huwal maqbul indallah. Jadi yang diterima di sisi Allah itu bukan celana jingkrang, jenggot panjang, serban yang lebar, kopiah hitam, baju koko, jilbab yang rapi. Bukan itu yang diterima di sisi Allah. Apa yang diterima di sisi Allah? Di dalam yang tadi itu, adakah kolbu yang dia berhadap kepada Allah? Tawajuh, wajahiyah, lillahi faqar samawati. Idh salima min ghairillah. Apabila dia idza salima min ghairillah, jika dia telah salim, apa disalim?
Bari'ah, bara'ah, berlepas diri, sahih. Terlepas daripada selain Allah. Jadi kalau itu, mohon maaf Bapak Ibu khususnya, yang nggak bisa poligami itu cuma kalau otak, jangankan laki-laki, perempuan pun bisa menduakan laki-laki. Kalau tak, tinggal dipindah-pindah aja. Tapi di kolbu hanya ada satu nama, itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodak nyuruh ya nikah dia ya. Yang salah paham lebih tenang. Wa huwal mahjub anillah idza sara mustaqriqan bi ghairillah. Kolbu itu akan terhijab, terhalang. Siapa yang menghalangnya? Bukan Allah yang terhalang. Kolbu terhalang oleh selain Allah. Maka kalau masuk angku-angku itu ke dalam kolbu, terhijab. Mulai nanti hitung-hitungan kalau ngajar. Mulai nanti ada perdebatan, perseteruan kalau masalah posisi. Mulai nanti sikut-sikutan, mulai nanti pembulian. Oh, di semua tempat. Di semua tempat. Dan semuanya bersumber dari kolbu. Kolbunya jernih atau tidak? Orang kalau pengen viral, sibuk setiap hari pasang status. Kalau lagi konflik, sibuk setiap hari buat klarifikasi. Ya, karena pengen membuat image bahwa kami ini benar. Apakah segitu? Ya. Tapi kalau orang yang sudah kenal Allah SWT, dihujat pun tidak masalah. Yang penting Allah bersamanya. Ya, kalau orang dihujat, Allah bersamanya, hujatan hanya bertahan sebentar, tapi setelah itu Allah membersamai. Wa huwal mutalabu wal mukhatabu wal mu'atabu alladhi yas'adu bil qurbi min Allah fayaflah idza zakka. Qalbu itulah yang dituntut ketika Allah beramar dalam Quran. Di Quran ada kalam, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai manusia yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Yang diperintah di situ siapa? Amanu, orang beriman. Iman itu di kolbu atau di kopiah hitam? Atau di serban? Adakah jaminan serban yang tebal, kopiah hitam yang bagus lebih kuat daripada yang tak pakai kopiah? Ada nggak? Cuma kita punya tradisi guru-guru itu kalau ngajar kita pakai kopiah, maka kita pakai kopiah bukan karena iman, tapi karena adab berguru. Bisa beda-beda ya. Ada satu hal yang belum amalkan. Guru kami yang mengajarkan hikam itu pakai serban, tapi isyaratnya belum turun. Kamu pakai serban, gitu. Guru pun belum memindahkan, maka kami pun belum pakai serban. Mungkin kalau pakai serban, sampai kabur duluan. Kalau aliran belum tua. Lebih serban. Sesekali. Wah bagus tuh. Event-event tertentu pakai serban. Ya, pakai serban. Kalau perlu dijadikan event-event besar. Ya, sebab serban itu pakaiannya para malaikat dan para nabi. Syekh Wahbah Zuhaili menyimpulkan dalam kitab beliau tentang Nabi Muhammad SAW, kata beliau, itu guru kami pernah didatangi beliau dan kami pernah mengikuti beliau, walaupun sekali dua kali. Karena Nabi SAW, idza kharaja minal bait, Nabi kalau keluar dari rumah, muta'ammima, selalu menggunakan imam. Itu Nabi. Sebenarnya intinya menutup kepala. Ya. Jadi nanti kita pertahankan itu. Cuma aku punya alasan cewek. Guru hadis kami Syekh Badi Said Al-Laha mengajar hadis tidak pakai serban, tidak pakai kopiah. So beliau kalau pakai kopiah langsung garuk-garuk. Dan untuk orang alim lagi. Kalau garuk-garuk itu ada. Maka beliau jarang pakai kopiah. Cari di YouTube namanya Syekh Badi Said Al-Laha.
masih hidup. Ya, lu udah penuh dengan beban. Jam 11:30 mau tanya jawab, Bu ya? Boleh. Hah? Jadi yang berbahagia dengan qurb, alladzi yas'ad bil qurbi minallah, itulah qalbu. Yang dicela itulah qalbu. Apabila qalbu dekat kepada Allah, yuflih, maka dia jadi bahagia. Idza zakka, apabila dia dibersihkan. Walladzi yakhibu yashqa idza dalasahu wa dasa. Qalbu itulah yang gelisah ketika dia kotor. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menyimpan kesal kepada seseorang, itu langsung ada noda di kalbu, gelisah kan? Pasti gelisah. Jadi orang yang paling bahagia itu orang yang tidak ada kebencian di kalbunya, walaupun dia dibenci semua orang. Nah, maka mulai detik ini Bapak Ibu, coba buang kebencian ke siapapun. Jadi aku dan salah paham Bapak Ibu, kami tidak pernah benci Salafi, kami tidak pernah benci kelompok manapun. Di dalam diri yang ada hanyalah rahmat, sayang, cinta kepada semua makhluk. Tapi polemik boleh ya. Memang kalau orang sayang nggak boleh bertengkar. Saudara-saudara tengkar nggak? Jadi ada satu makna yang jarang terpikir sama orang. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang dianggap bersaudara itu cuma orang beriman. Kalau kita bersaudara, anak-anak kita bersaudara, tengkar nggak? Tapi tengkarnya saudara, islah nggak? Islah. Tengkarnya bersaudara, pasti ujungnya baik-baikan. Anak itu apalagi kalau kedua-duanya mujahid. Ya, benar. Kemudian nggak usah dihati. Habis itu paling kalau abangnya pergi, udahnya pergi, adiknya senang. Benar. Kalau ado, tengkar. Kalau bisa, memang begitu kalau bersaudara. Ambo bertanya, guru-guru bersaudara bukan? Madrasah dan madrasah bersaudara bukan? Kalau selek-selek kayak biasa yang di Kosovo melihat, ya islah. Cuma ada orang ketika bertengkar tidak boleh duduk bersamanya. Duduk bersama ahli bid'ah itu bid'ah. Itu bilangnya kayak islah. Ya? Oh, kami tidak benci Anda. Kami kasihan kepada Anda pelaku bid'ah. Tapi duduk bersama bid'ah terlarang dalam agama. Padahal kalam tentang larangan duduk ahli bid'ah. Ahli bid'ah di dalam teks itu bukan beda paham bab fikih, tapi itu beda antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah. Yang berkalam itu Imam Ahmad bin Hanbal, la tujalisu ahlal bid'ah, al-qadariyah. Janganlah duduk bersama ahli bid'ah, yaitu orang yang tidak percaya takdir. Bukan yang beda yasinan, tidak yasinan, sholawat dan sholawatan, sayyidina dan sayyidinaan. Gagal paham. Makanya nggak bisa. Iktilaf dengan mereka jadi susah. Tapi cukuplah mereka begitu. Kami harap guru-guru, para asatidz yang datang saat ini adalah saudara yang disebut di dalam Al-Quran. Kalaupun kemudian tengkar, salaman selesai. Itu keajaiban salaman. Dalam salaman itu Bapak Ibu ada getaran. Kalau orang ini nyebutnya getaran elektromagnetik. Kalau kita nggak butuh istilah tua. Kalau kita menyebutkan getaran hub, getaran cinta. Ada orang bertengkar, pasnya salaman, hilang. Ada preman bertobat di jemaat tabligh. Ambo mengisi di masjid itu, diminta oleh jemaat tabligh. Salah pahamlah kawan. Ditaskilnya Buya. Padahal adab jemaat tabligh tidak boleh mendakwahi Buya. Apalagi Buyanya ngajar kitab di pesantren. Kami diceramai di kawan. Oh, aja pegang salah. Pelangnya. Kadang-kadang sok alim. Yang alim siapa? Yang sok siapa? Tangannya sudah mengepal. Ketika tangannya mengepal, Musalami, Allah tuh bang. Selesai. Malahnya mundur. Tangan yang tadi keras melembut. Malu sendiri. Itu terjadi.
Apa kata warga Bumi? Mohon maaf bang, bagi jos. Ya kita maklumi lah ya. Wahwal nanti yadi wayaswa ila nasabu wa nasa. Wahwal muti'u bil haqiqah lillah. Kalbu itulah yang disebut taat pada hakikat. Maka jangan sibuk dengan penampilan zahir. Zahir itu cukup tutup aurat sesuai dengan model yang ada, pakai. Perbedaan pakaian itu tidak akan mempengaruhi isi kolbu. Coba supaya Buya pakai serban cukup ya, so satu beda. Tambah khusyuk atau tambah kusut? Nah, pakai serban merasa diperhatikan orang kan? Belum, jangan pakai serban. Kalau sholat cukup pas event. Sholat itu kita hanya merasa dipandang Allah dengan pakaian yang dibawa. Baru itu pakaian yang sah dipakai. Nah, coba lihat tuh ilmunya. Dan ilmunya hanya di kalbu. Oh, masih panjang. Kita loncat ke baris ketiga. Wa idza arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jika dia mengenal dirinya yang kalbu, di kalbunya ada penyakit atau tidak, di kalbunya ada noda atau tidak, barulah dia kenal kepada Allah yang membolak-balik kalbu. Ya. Maka apabila manusia jahil tidak mengenal kalbu, manusia tidak mengenal yang membolak-balik kalbu. Wa idza jahila nafsu faqad jahila Allah. Wa man jahila qalba faqad bighairi adham. Kalau sudah tidak kenal Allah, tidak kenal diri, bagaimana mungkin dia mengenal selain dirinya? Maka banyaklah orang sudah jadi tokoh ulama di luar sana, tapi kalbunya buta. Ada orang-orang jahat di sampingnya yang merusak akidah dan ideologinya tidak sadar, karena kalbunya sudah dia tidak kenal. Ya? Akhirnya kelompok-kelompok itu kemudian jadi masalah di tengah masyarakat. Akhir-akhir itu Bapak Ibu, inti dari kalam tadi ada di man arafa nafsahu. Nah, kemudian ada kalam dua baris setelah itu. Fa inna Allah yahulu bainal mar'i wal qalbi. Allah itu menghadil, memberikan hijab antara seseorang dan kalbunya. Coba rasakan. Kalau bersama tukang pengemis di jalan, ada nggak yang berbisik? Beri, kasih, itu kalbu. Tapi si mar'i mengatakan, jangan simpan, kau miskin kau. Simpan, orang tuh pembohong tuh. Di rumahnya, banyak. Rumahnya sudah bagus. Mungkin bagus sama dia daripada rumah kamu. Itu mar. Sedangkan kolbu, beri, kasih. Wahailunatuh bi'ayyamna'ahu an syahadati. Hail tadi, hailulahnya, pembatasnya itu adalah engkau terhalang menyaksikannya, mendengarkan bisik-bisikannya, mendengarkan ilham-ilham darinya. Ya, tidak menatap sifatnya, tidak merasakan namanya. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, kalbu itu dihijab, tapi hijabnya dekat. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, kalbu manusia baina isba'ain asabi'ir rahman. Jadi kalau mau kenal Allah, tinggal kenali kalbu, langsung kenal yang bolak-balik kalbu. Itu yang disebut arif billah. Jadi mau kenal Allah nggak usah ke gunung. Ayo kita hiking ke gunung muhasabah di atas bukit. Tidak perlu. Silakan kalau hobi hiking, sebutkan saja ayat kita hobi hiking. Usah dipoles-poles lah di Islam kan. Memandang alam lalu memandang di situ ada kuasa Allah itu sudah Islami. Tidak usah pakai muhasabah. Ya, Oke, kira-kira itulah. Jadi inti kitab Ihya adalah menghidupkan ilmu qalbu. Maka nanti beliau tulis dua peta. Ada yang menghancurkan qalbu, ada yang menghidupkan qalbu. Yang menghancurkan qalbu sama dengan yang menghancurkan badan. Penyakit. Kepala ada penyakit, badan ada penyakit. Maka qalbu pun ada penyakitnya. Penyakit itu kalau datang ke dokter,
Dokter pertanyaannya apa? Nan makan ya, apa nan makan ustazah, ya kan? Jadi si dokter mendiagnosa, mencari penyebab. Ilmu itu ada pada Imam Ghazali. Maka beliau ketika ada orang sombong, beliau tanya, apa sebab sombong? Aku pemanti kaji, penutup kajian Ihya. Setelah ini boleh baca sendiri. Ya. Kalau ada hasad, kenapa dia hasad? Kalau dia iri, kenapa dia iri? Dari sebabnya, sebab itu dipelajari. Jika sebab dia sombong karena ilmunya, maka dia harus mengenali ilmunya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Masih sombong? Kalau awak meminjam laptop kawan, handphone kawan, auto kawan, ada Raja Al-Bukhariyah, sepeda motor, barang itu rancak. Apa kata orang? Wah, karyawan aku ya. Tapi itu punya kawan. Berani gak merasa bangga? Enggak, kita mengatakan bukan punya saya. Bukan milikku. Orang memuji Buya Iwana alim mana Buya kon. Tersentuh kaminya. Tanya wena. Lillahil haq. Ujian itu milik Allah. Pulangkan ilmu kami itu bukan milik kami, tapi milik Allah. Setuhan itu bukan setuhan kami, tapi setuhan dari Allah. Kira-kira itu masih ada bangga? Nah, kalau ada orang bangga sombong karena harta, tinggal lihat. Apakah dia dapat harta karena direzekikan Allah atau karena dia cari sendiri? Pasti sehebat-hebat orang itu direzekikan Allah. Ya. Dan seterusnya. Muko rancak. Apa bahasa orang suku? Coba. Coba, ya betul ya. Soheh wala ghairu soheh. Muko rancak. Yang canda condong matu kanan. Kalau ugang baik umur, rancak. Model orang Prancis. Menghibur diri. Sebab orang Parabe menyebut kami orang Budi. Itu betul-betul ujian yang menghina kami. Kami menyebut orang Siko orang pasar. Pasar itu lainnya itu keras. Baik. Jadi kalau kita punya wajah rancak, misalnya wajah-wajah rancak, dipuji semua orang yang coba, ya, rancak mana, cantik mana ustazahnya, solehah, jilbab lebar, panjang. Kalau bahasa awak panjang, bingung orang di luar, jilbab panjang, sepanjang terlalu, jilbab lebar bahasa Indonesia. Ya, Pak kira-kira siapa yang menyeting wajah? Awak punya anak, Ustaz punya anak kan sebagian besar. Kalau yang belum minta kepada Allah kawin dulu. Ketika kita punya anak, apakah kita yang melukis wajah anak, yang mengukir cantik si anak, gagah rancak, bukan siapa? Allah. Jadi kalau ada orang memuji wajah itu, dipulangkan kepada, cuma kan diskon 50% kalau masuk YouTube. Masuk YouTube tuh videonya dibaguskan, penerangannya 80%. Masuk ke Facebook foto, wajib di diskon tuh. Sebab wajah asli dan wajah tidak asli berbeda. Pencahayaannya luar biasa. Nabi Isa diwahyukan oleh Allah, sampaikan kepada umat. Nanti orang kalau wafat mati, Allah bertanya, wahai manusia, engkau sibuk merapikan wajah fisikmu, yang mana wajah itu dapat menatap manusia. Dan manusia menatap. Kapankah merapikan wajah kolbu, mana
engkau bisa menatapku dengannya, dan aku menatap engkau kepadanya. Oh malu luang, menangis orang di dalam barzakh. Jadi kalau telinga kita diperdengarkan kepada Allah, itu banyak yang menjerit, tapi tidak sedikit yang menangis, bahkan dia seorang yang beriman. Jadi orang beriman pun nanti nangis dalam kubur, sibuk memedaki wajah, tapi kurang memedaki kalbu. Itulah inti Imam Ghazali. Ya. Bedak bisa tidak dipakai kalau harus dibersihkan. Sama, beberapa perhiasan kalbu itu harus tanggalkan. Kalau kita pulang ke rumah, jadi bawa nama ustadku. Kalau kita pulang ke rumah, jangan dibawa gelar SAG, sarjana apa? Alam gaib. MA, LC. Kalau LC yang bohong ya, LC, lulusan Ciputat. Kawan-kawan tuh nggak percaya, Bu. Kalau LC itu banyak. Ada di Medan, ada di Surabaya, ada di Jakarta. Ada lulusan Bandung, ada Libya. Kalau di UIN ya, lulusan Ciputat. Caparabe. Pas masuk. Oke. Alhamdulillah lah masuk sesi yang terakhir. Kita piko ambil ijazah dan yang hadir. Silakan dibaca, diamalkan minimal dari bab yang tadi sampai akhir. Jadi nggak usah baca bagian depan, baca bagian dari syarah Ajaibil Qalb. Ya, ajar syukur kama ajar zaman muslim. Ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan Ustaz yang ingin saya tanyakan. Pertama, apakah Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali itu adalah ringkasan dari Ihya? Artinya beliau menukil dari Ihya pokok Minhajul Abidin. Kedua, Mukashafatul Qulub juga apakah itu sebagai ringkasan dari Ihya? Yang selanjutnya saya dengar dari seorang dosen di UIN bahwa kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, dia menukil cuma beliau tidak menyebutkan referensinya. Kata beliau, Imam Al-Ghazali itu tidaklah menuliskan sebuah hadis di dalam kitab Ihya kecuali beliau tanya langsung kepada Nabi. Apakah betul itu? Artinya pendapat dosen UIN itu membahas tentang Al-Ghazali yang menulis hadis, kata beliau, tidak ada satupun hadis dalam Ihya kecuali saya tanya langsung kepada Nabi. Benar enggak ini hadis? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya. Minhajul Abidin itu betul karya Ghazali. Dan itu bukan bagian dari Ihya, itu pengantar menuju Ihya. Oke. Mukashafatul Qulub bukan karya Ghazali, tapi Ghazali yang lain. Sebab kitab itu menukil dari orang yang belum lahir. Ghazali wafat 505, menukil dari Suki abad ke-7 dan ke-8 Hijriah. Tapi tidak masalah, kitabnya bagus. Namun mamlu bil Israiliyah, dipenuhi Israiliyah. Dan Ghazali itu tidak hobi dengan Israiliyah. Dia cuma menukil seperlunya kalau Israiliyah. Beliau itu membaca kitab hadis. Ya. Mengenai itu bukan dosen UIN, itu tamatan Madinah lalu Ummul Qura. Sayyid Agil Al-Munawwar. Ya, harus kita sebut tamatan Saudi. Tapi beliau punya dua keahlian, ahli hadis, ahli usul fikih. Bahkan ahli tafsir.
Jadi beliau mutafannin bi funun muta'addidah. Cuma mungkin karena beliau nyebrang ke politik, akhirnya seorang alim itu emang nggak pakar, nggak lihai di politik. Sayyidina Ali berpolitik kalah sama Abdullah bin Amr bin As. Padahal lebih alim Sayyidina Ali. Sama, guru kita Sayyid Agil itu guru. Kami pun mengajar sama-sama di IJ. Beliau juga mengajar, sering muji bareng. Beliau ahli hadis dan berguru langsung ke Syekh Yasin Al-Fadah. Abang mengenal Syekh Yasin itu salah satunya dari beliau. Sebelumnya sudah kenal tapi lebih lengkap dari beliau. Apakah benar pernyataan beliau, Imam Ghazali, bertanya ke Nabi mengenai satu hadis yang ada di dalam kitab ini? Nah, itu ilmu insafah. Jikapun benar, maka harus memahami namanya ilmu madarikil ulum. Bahasa kerennya epistemologi ilmu. Madarik, yakni kaifa tudri al-ilma. Bagaimana cara engkau mengetahui satu ilmu kalau barangnya fisik dilihat dengan mata, kepala, panca indera? Kalau bagian hitung menghitung, maka dihitung bukan dengan mata, dihitung dengan, bisa nggak mata menghitung? Bisa nggak? Enggak, mata melihat. Yang menghitung akal. Akal tidak sanggup mencintai, dia cuma sanggup menerima, menolak, mengiyakan, musbit, munfi, ya, musbit, mubtil. Jadi orang yang gaya hidupnya hidup dengan jadal, perjidalan, maka karakternya adalah karakter keras. Iya tidak, militer. Ya. Maka militer itu kalau semakin tinggi pangkatnya, semakin jarangnya kemudian mengatakan siap. Ya, semakin tingginya jarang menyebut siap. Soalnya berpikir strategi. Bagian tertentu dalam dirinya sudah berbeda dengan perwira yang ke bawah. Akal tidak sanggup mencinta, akal tidak bisa membenci. Yang mencinta membenci adalah qalbu. Maka orang berakal itu kadang kurang ajar. Sebabnya tidak tahu ilmu qalbu, tidak bisa menghargai orang. Di kampus itu ilmu akal. Mau di depan yang diuji kiai, kalau ambo yang menguji, walaupun awak masih muda, itu mereka ketakutan juga. Ambo menguji tesis, disertasi, yang diuji kiai. Umurnya karena lebih tua dari kita, sekian tahun, bahkan seumuran ayah, seumuran guru. Tapi kan pakaiannya pakaian dokter. Dokter itu gelar akal, bukan gelar kolbu. Bolehlah gitu ngeceng-ngecengin sekian. Ya, mana ada ilmu? Cuma pakai bahasa kampus. Teks Anda ini, di mana Anda temukan datanya? Karena di buku saya tidak ada. Wah, kan dikeluarin kitab itu. Itu cuma cek, orang itu baca kitab atau enggak. Tapi bagi sebagian orang, itu adalah pembunuhan karakter. Yang berani itu akal. Kalau muda, cek dosen, lah tuh kali-kali. Ibu apa? Orang tua lagi, pengen DP gelar dokter. Akhirnya surut. Jadi kami pernah tidak meloloskan tesis S2. Dan itu pertama kalinya di kampus ini. Tapi kawanku sudah tasyakuran sebelum sidang. Di kampung sudah bergelar MA. Tapi plagiatnya 2 bab. Bukan cuma 2 halaman, 2 bab. Itu cuma copy paste. Bah, kira-kira. Tidak kami loloskan. Tapi kemudian berjanji, saya siapkan, Ustaz. Tapi tolong izinkan kami wisuda, Ustaz. Sehari sebelum wisuda, anggota datang. Bil qalb. Diturunkan dari kepala qalb. Bapak Ibu lebih paham lah. Ada murid yang kita harus tanggapi dengan akal. Padahal kita tugasnya menaikkan akalnya. Jangan bil qalb saja. Mengalah murid itu. Salah kita bahaya mengaruh. Nah ini salah kelas. Harusnya mau jadi 6 ya. Gitu Ustaznya. Qalbu adalah huruf.
Ghazali itu sudah sampai di ujungnya qalbu, di awalnya ruh. Kalau sudah masuk ke alam ruh, maka tidak dibatasi oleh diri, tidak dibatasi oleh kematian. Orang mati kan tubuhnya mati, ruhnya tidak mati. Qalbunya Ghazali bisa berkoneksi dengan qalbu Nabi. Ruhnya Imam Ghazali bisa berkoneksi dengan ruh Nabi, tapi badan sudah tidak. Karena badan Nabi sudah disimpan oleh Allah. Ya, jadi epistemologi ya. Contoh, aku bisa telepon Buya, kan? Tapi aku udah punya nomor Buya, nggak bisa. Dan cari nomornya dulu, isi pulsa dulu, nomor aduh, HP aduh, HP mati, tidak pernah becas. Pernah mengambil ilmu zikir kepada ulama, tapi tidak pernah isi. Lain isi, ada baterainya, tapi tidak ada pulsanya. Kalau nggak ada pulsa, ya udah nulis sedikit lah, minta orang tua kalian. Supaya bisa menelpon lewat WA, torekot WhatsApp ya, untuk mengkoneksi. Buya, betulkah itu hadis? Gitu. Itu sunatullah, ayat-ayat Allah. Kalau di zaman dulu itu tidak mungkin terjadi, kini terjadi. Kenapa telepon kolbu tidak bisa? Bisa. Awalnya mau dikabari, kita daurah Al-Hamidiyah, Al-Huzun Al-Hamidiyah. Oh, begitu ya, hangar, dan kitab itu lah, mau biar gaji, nah. Kitab yang mau dikaji, lah ini. Dalam hati, tasawuf salah. Dalam hati, bawa kalamnya, biar. Ya, kiranya biar mengabari kepada Pak Firdaus sih. Ada flyer baru bahasa Mekah. Kalau orang Baik menyebutnya bahasa Mekah. Bahasa Arab. Tulisannya iya ulu. Oh, kira kami langsung. Oh, bagus. Alhamdulillah. Kadang-kadang pesan bomnya. Kadang waktu telepon tapi tidak ikut. Nah, seringnya. Sering terjadi kolbu murid itu tidak hidup. Kolbu kawan itu tidak hidup. Kolbu mungkin ikhwan di luar sana tidak hidup. Kita kirim doanya bisa menanggapi, tapi dia tahu hasilnya saja. Alhamdulillah. Al-arwah junudun jannada. Ruh itu berbaris-baris walaupun terpisah oleh tulang. Yang bisa ngobrol satu sama lain. Yang penting kenal dulu ruh. Kalau model itu mungkin tidak Ghazali bertanya ke Nabi. Mungkin. Tapi secara ruh, kalam yang tadi tidak berlaku secara hadis itu berlaku di ilmu tasawuf. Kitab itu kitab hadis atau kitab tasawuf maka berlaku. Tapi di ilmu hadis tidak sah. Walaupun 1000 kali orang bermimpi, man arafa nafsahu faqad arafahu, itu kalam Nabi, tetap secara hadis bukan kalam Nabi. Ilmu hadis itu sakot. Maka orang kalau cuma belajar sunnah dalam ilmu hadis sakot. Harus belajar fikih, harus belajar tasawuf, tapi lah. Ustaz, boleh bertanya dari online? Online. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Buya. Ada 3 pertanyaan untuk menghemat waktu. Yang pertama, di masyarakat ada kerancuan mengenai pemahaman tentang salafi. Kami ingin minta penjelasan dari Buya mengenai makna salafi secara historis. Kemudian dikaitkan dengan Wahabi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita juga lupa bahwa Imam Al-Ghazali juga ahli usul fikih. Di kalangan ulama banyak membahas mengenai al-mustashfah. Mohon penjelasan atau resensi sedikit, karena menurut hemat kami agak jarang di pesantren, terutama di Sumatera Barat, mengulas usul fikih, sehingga beliau banyak dibully untuk urusan hadis saja. Banyak dibully untuk hal-hal yang hadis. Tadi udah kita dengar dari penjelasan dia, dan itu bisa mengcounter ada kelompok-kelompok yang menyerang beliau mengenai hadis-hadis dhaif, hadis-hadis dhaif. Kemudian yang ketiga, ya, dulu waktu kita sekolah baik di pesantren, sering kita
disuguhkan, disuguhi gambar tentang wajah Imam Al-Ghazali. Mukanya bulat, rambutnya botak, agak panjang ke belakang. Mudah-mudahan Buya bisa memberikan gambaran secara sana. Beliau itu seperti apa wajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu nggak ada foto kan? Imam Ghazali nggak ada selfie. Yang pertama Salafi dan Wahabi. Dulu nama kelompok ini adalah Wahabi. Dinisbatkan ke Muhammad bin Abdul Wahab. Kok tidak disebut Muhammadiyah? Banyak kelompok aliran tidak disebut dengan namanya, tapi nama ayahnya atau kakeknya. Jadi kawan itu perang. Nama kami kelompok Muhammadiyah, sebab imam kami Muhammad bin Abdul Wahab. Anda salah, Anda tidak mengerti namanya. Apa jawabannya? Gampang. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Syafi'i itu masjidnya. Terus, kok disebut Syafi'i? Soal nama Muhammad dan Idris sudah banyak. Nanti disebut Thariqat Muhammadiyah, Thariqat Idrisiyah. Nah, itu rahasia tuh. Kenapa nggak disebut Idrisiyah? Belakangan jadi sebuah Thariqat. Waktu di Mesir ketemu, ya banyak. Alhamdulillah kami dapat ijazah, 2 ijazah Thariqat Idrisiyah. Ya, 1 ijazah tabaruk, 1 ijazah talqin. Zikirnya sederhana. La ilaha 4 kali, 3 kali di sholat dengan bacaan yang khusus. Selesai. Ya, Thariqat sahlah. Imam Ghazali beliau menulis kitab Al-Mustasfa. Ya, kita belum selesai ya. Pindah, pengen cepat selesai. Historis dulu. Muhammad bin Abdul Wahab basicnya adalah Hanbali. Tapi secara pribadi dia membaca karya-karya Ibnu Taimiyah tanpa talaqi. Namun untuk kitab hadis beliau talaqi kepada seorang sufi ahli hadis di Madinah asal India, namanya Muhammad Hayat As-Sindi. Muhammad Hayat As-Sindi itu mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Jadi Muhammad Abdul Wahab pernah berinteraksi dengan mursyid, maka beliau tidak akan pernah mensyirikkan tarekat manapun. Beliau hanya mengkritisi amal-amal. Lalu terjadilah kebangkitan Wahabi 3 kali, muncul kalah oleh Islam, muncul kalah, yang terakhir menang. Maka bangkitlah negara Al-Suud generasi ketiga. Nama Wahabi berdarah-darah akhirnya diganti dengan nama Salafi. Kira-kira begitu. Ya. Namun beberapa ulama kita berusaha untuk husnuzon. Wahabiyah adalah aliran dakwah. Jadi itu historisnya. Bahwa nama Wahabi itu berdarah-darah. Tertulis dalam sejarah umat Islam, tertulis dalam sejarah Barat. Sebab gerakan Muhammad Wahab itu dibiayai oleh Al-Suud. Al-Suud dibiayai oleh Inggris. Itu sejarah fakta yang tertulis dalam banyak buku. Cuma kawan-kawan itu tidak percaya. Dianggap itu memfitnah. Mereka tidak baca dan tidak mau fitnah. Ya. Dulu orang Padri terinspirasi mereka, tapi akidah orang Padri itu tetap sifat dulu. Cuma dakwahnya sudah dakwah alam, tapi pusatnya Agam dan Payakumbuh, kemudian Pasaman. Tapi berbeda itu. Padri awal masih bertarekat, Syekh Jalaluddin. Paling berikut sudah ada. Bagian terakhir Mustasfa. Kamu tadi? Oke. Kitab Mustasfa, short ya. Mustasfa itu kitab level S2, S3. Maka yang pantas mengkaji itu adalah sekelas ustadz di pesantren. Dan itu halaqahnya khusus halaqah ustadz. Kalau mau nanti kita buat daurah kitab Mustasfa. Cuma mereka tamat setiap daurah. Nanti ada teknik macam. Maka Bapak Ibu, silakan mulai dihidupkan kitab Ihyaluddin, kitab Mustasfa, kitab-kitab yang lain. Kamu mensupport dari jauh, ya. Nanti kita buat pulang kajian-kajian di YouTube yang bisa mensupport, jadi Bapak Ibu bisa cek di sini.
Apakah benar wajah Ghazali seperti itu? Insya Allah benar. Insya Allah benar. Tapi bukan seperti itu. Hanya mirip, botak, berewokan, mukanya bulat karena beliau orang Persia bukan orang Ahmad. Ya, kiranya lah yang soleh. Resume. Abu dari kita tolong bacaan bagian kepada tidak ada. Terima kasih. Tadi terus juga penjelasan sekilas tentang kitab sebagai makna fokus tapi di masyarakat kita juga akan mendengar kata-kata yang terkait dengan Ghazali, itu tarekat Ghazaliyah. Yang saya ingin pertanyaan, apa hubungan tarekat Ghazaliyah dengan Imam Ghazali perlu kita ketahui? Artinya apakah ini ada silsilah atau sana yang tersahih? Terima kasih. Baik. Terakhir ya, awal dari kode juga tarekat Ghazaliyah itu ada tarekat yang menamakan dirinya Ghazaliyah, ada pengaruh Ghazali dalam semua tarekat. Tiada tarekat Mu'tabarah kecuali dalamnya ada Nur Ghazali. Dan yang paling berhubungan itu tarekat Naqsyabandiyah dan Qadiriyah serta Syadziliyah itu paling berhubungan kontan cash. Sebab Syekh Abdul Qadir Jilani punya guru bersambung ke Ghazali. Ya. Syadzili mengajarkan kitab Ghazali. Di Naqsyabandi, silsilah zikir Naqsyabandi itu adalah gurunya Imam Ghazali, itu Abu Ali Al-Farmani. Jadi bagi Abu Naqsyabandi itu Ghazali, Qadir itu Ghazali, dan lain sebagainya. Ada. Bagaimana para buya tentang teman saya bahwa belajar tasawuf di pagi hari sorenya jadi demo? Apakah ada sesuai dengan kita usul Selasa? Bagus. Jawab pendek saya. Ya. Yang pertama, kalam Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i berkalam? Diriwayatkan oleh Baihaqi. Siapa yang paling mengerti kalam Syafi'i? Imam Baihaqi. Apakah Imam Baihaqi memahami seperti itu? Tidak. Maksud kalam tadi, siapa yang menjadi sufi di pagi hari untuk malas belajar, lalu pakai pakaian sufi. Jadi namanya pura-pura sufi. Siap-siap di sore hari jadi dungu. Banyak ini, banyak. Tarekat lain, tasawuf tidak. Kalau kami punya PR besar, para ustadz punya PR besar, jangan salahkan tarekat, bimbing tarekat. Cari guru mursyid yang alim, ambil ilmu mereka, ketahui, oh ini murninya tarekat, ini murninya tasawuf. Kita ikut mengembangkan bersama umat. Ya. Dan yang terakhir tentang benarkah ada hadis dhaif dalam usul salasah? Banyak, silakan mencari sendiri. Ya, banyak, dan itu bukti bahwa Muhammad Wahab juga sama kayak Ghazali, tidak menguasai ilmu tentang hadis sahih dan tidak sahih. Demikian dari kami Bapak Ibu. Mohon maaf agak tertulis seperti yang kini banyak pulau badan sih. Ya. Semoga kajian itu diberkahi Allah yang hadir nanti dibariskan di belakang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kebilan suam, tidak bisa salaman, tidak bisa foto. Ya, lalu foto kan? Aman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dia Nur Hashim yang telah menyampaikan bedah kitab dan resensi kitab Ihya Ulumuddin yang dapat kita bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai MC apabila ada kesalahan kami saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
Kedua cara nanti aja fair. Udah bang. Tua, saya udah tua. Assalamualaikum.